Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 April berjudul Dipimpin dan Dipenuhi oleh Roh. Dipimpin dan dipenuhi oleh Roh. Orang tidak mungkin bisa selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah kalau tidak hidup dipimpin oleh Roh. Kalimat dipimpin oleh Roh berasal dari kata pneumati kai stoi komen. Pneumati, roh, pneuma. Stoi komen bisa menunjuk orang yang melakukan berjalan bersama dalam baris berbaris. Setiap orang yang ada di dalam barisan harus berjalan seirama mengikuti perintah. Setiap langkah harus menyesuaikan perintah dan berjalan seirama dengan pemimpinnya. Proses ini sebenarnya adalah proses sinkronisasi atau penyesuaian, yaitu penyesuaian terhadap kehendak Roh. Dalam proses penyesuaian atau sinkronisasi ini, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri terhadap kita loh. Kita yang harus menyesuaikan diri terhadap kehendak Allah melalui hidup dalam kendali Roh. Ya, melalui hidup dalam kendali Roh manusia atas jiwanya. Ya, jadi roh manusia yang telah diubahkan mengendalikan jiwa mengendalikan tubuh. Proses ini menuntut peran aktif setiap individu secara penuh. Roh Kudus sebagai pendamping aktif memimpin orang percaya, dan orang percaya memberi diri dipimpin oleh Dia, Allah, melalui Roh Kudus ya, dalam ketekunan, ya. Oleh sebab itu orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh harus belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan memberikan kepadanya pengetahuan untuk memahami pikiran perasaan Roh. Setelah mendengar firman, seseorang harus berusaha untuk mengenakannya dalam kehidupan pribadi. Inilah proses penyangkalan diri yang Tuhan Yesus maksudkan. Membuang pola pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan mengenakan pikiran Kristus. Penyesuaian ini menuntut keseriusan orang percaya, ya, untuk bergumul dan hal ini membutuhkan waktu, ya, guna mencapai tahap-tahap penurutan terhadap kehendak Rohnya. Allah Bapa akan mengizinkan segala peristiwa terjadi dalam kehidupan untuk mematangkan kebenaran yang Dia pahami itu dalam hidup. Sehingga kebenaran itu dipersonifikasikan atau dihidupi dalam seluruh perilaku. Ketika jiwa dipenuhi dengan kebenaran, ya, kebenaran pengenalan akan Allah yang memuat pikiran dan perasaan Allah, roh kita menjadi kuat. Dengan demikian jiwa menjadi sinkron dengan rohnya. Ya. Tadi sudah saya katakan roh yang dibaharui menguasai jiwa-jiwa mengendalikan tubuh. Inilah kekuatan kehidupan di mana seseorang bisa mengendalikan seluruh hidupnya sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kudus. Proses ini adalah proses berjalan seirama dengan roh sampai benar-benar mencapai level dipimpin oleh Roh secara ideal. Orang-orang yang dipimpin Roh atau berjalan di dalam Roh adalah orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh secara permanen. Apa yang dimaksud dengan penuh atau kepenuhan Roh Kudus? Nah, kata kepenuhan dalam bahasa Ibrani-nya adalah nuwah. Kata ini berarti juga berbaring atau menempatkan diri. Dalam bahasa Yunani adalah pleto. Kepenuhan itu pleto. Kata yang sejajar dengan ini adalah pleroo. Kata ini juga berarti menjadi penuh
atau melengkapi. Kepenuhan roh atau seseorang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas orang yang menerima kepenuhan rohnya. Jadi kepenuhan roh atas seseorang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas orang yang menerima kepenuhan rohnya. Tidak mungkin Tuhan memenuhi roh secara permanen kepada orang yang hidupnya tidak berkualitas. Betapa inginnya Bapak mencurahkan rohnya dan memenuhi orang tersebut. Tetapi masalahnya adalah apakah orang percaya mau menyambut kepenuhan rohnya, kepenuhannya, kepenuhan Allah. Tidak banyak orang yang peduli dengan hal ini. Manusia sudah makin jauh dari Allah. Bahkan orang-orang yang ada dalam gereja merasa bahwa kepenuhan roh hanya untuk mereka yang aktif dalam kegiatan gereja. Pengertian ini salah, saudaraku. Mestinya setiap orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus. Dan untuk dipenuhi Roh Kudus, seperti yang tadi saya kemukakan, kita harus berjalan seirama dengan Roh Kudus. Seiring dengan berjalannya waktu, kepenuhan roh yang dikehendaki oleh Allah adalah kepenuhan roh secara permanen. Kepenuhan roh secara permanen. Hal ini akan menghasilkan kepekaan untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah. Kualitas orang yang dipenuhi roh secara permanen ini pasti dapat terlihat oleh semua orang di sekitarnya. Kepenuhan roh yang permanen ini bertalian dengan kedewasaan rohani seseorang yang memiliki kapasitas berjalan dengan Tuhan. Jadi kepenuhan roh yang permanen ini bertalian dengan kedewasaan rohani seseorang yang memiliki kapasitas berjalan dengan Tuhan. Kalau kepenuhan roh secara temporal, bisa saja ketika dia berdoa dipenuhi Roh Kudus, dia bisa bernubuat, berbahasa roh, atau mendemonstrasikan karunia-karunia roh. Tetapi kalau secara permanen tidak demikian, ini bertalian dengan kedewasaan rohani. Orang yang telah berjalan dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, bisa hidup dalam kesucian, ini saudaraku. Seiring dengan perubahan pikiran, sehingga berkapasitas berpikir seperti Bapa, berarti seorang lebih penuh dengan roh. Dalam hal ini penuh dengan roh sama dengan semakin sepikiran, semakin seirama dengan roh. Kepenuhan roh seperti inilah yang sebenarnya harus diperjuangkan. Ini harus diperjuangkan. Kalau secara temporal berdoa sekali sesaat langsung bisa. Tapi kalau secara permanen harus melalui perjuangan. Perjuangan ini meliputi dua hal. Pertama, mendengar firman Tuhan yang benar sehingga mendapat pengetahuan mengenai logos secara memadai. Kedua, melalui pengalaman hidup setiap hari di mana Roh Kudus akan menasihati seorang atau Tuhan berfirman secara lisan. Inilah rema yang mendewasakan. Firman Tuhan secara logos maupun secara rema adalah pikiran Roh Kudus. Semakin seseorang dipenuhi oleh firman Tuhan, semakin penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Semakin seseorang mengalami pembaharuan pikiran oleh firman, baik logos maupun rema, hidupnya semakin dikendalikan oleh pikiran yang dibaharui tersebut. Ini sama dengan seorang dipimpin oleh roh, ya. Dalam hal ini, seorang yang bisa dipimpin oleh roh adalah orang-orang yang memang telah berlatih dalam perjalanan hidup yang panjang. Kepenuhan inilah yang membawa seseorang pada level telah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.